Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Nurafia dengan nomor NIM A410-190010 dari program studi pendidikan matematika kelas A Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan terkait hasil resum atau catatan saya pada kuliah umum inovasi pembelajaran matematika dengan tema numerasi. Apa, mengapa, bagaimana mengerjakannya. Oke, langsung saja. Berdasarkan kuliah umum atau materi yang disampaikan pada kuliah umum, di sini saya mendapatkan ilmu terkait dengan data atau adanya isu kompetensi peserta didik di Indonesia dengan perbedaan capaian berjenjang. Nah, pada kategori capaian kompetensi numerasi berjenjang masih terdapat kategori merah atau warna merah pada kemampuan peserta didik, yang artinya masih terdapat 2 dari 3 peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Nah, jika masih terdapat kategori merah dan bahkan jika kategori merah tersebut terus menaik dan meningkat, maka akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi menjadi rendah bagi peserta didik. Nah, akibatnya yang pertama, kesulitan untuk peserta didik melanjutkan belajar di tingkat pendidikan selanjutnya, karena literasi dan numerasi adalah fondasi kemampuan belajar atau fondasi kemampuan dasar bagi mereka untuk belajar. Kemudian yang kedua yaitu daya saing rendah di era berbasis teknologi dan digital, terutama di kancah internasional. Dan yang ketiga yaitu kesadaran rendah terhadap hoaks yang disebarkan di masyarakat. Kemudian ketika kita misalnya menanyakan seseorang terkait istilah numerasi, kalian tahu nggak sih apa itu numerasi? Apa yang dimaksud dengan numerasi? Pasti banyak yang mengira bahwa numerasi merupakan bilangan, numerasi merupakan angka. Oh, numerasi ternyata angka-angka gitu. Padahal numerasi lebih luas daripada bilangan dan angka. Sebenarnya numerasi itu merupakan kemampuan berpikir untuk menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan dengan individu. Dalam hal ini, guru harus memiliki kompetensi numerasi di mana kemampuan guru untuk mendampingi peserta didik dalam mengakses, menggunakan, menafsirkan, dan mengomunikasikan informasi dan ide matematika untuk mengelola berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan perjalanan definisi numerasi. Nah, definisi numerasi dikenalkan oleh Cockcroft Report pada tahun 1982 yang menjelaskan numerasi merupakan kenyamanan terhadap bilangan dan kemampuan menggunakan matematika secara percaya diri terhadap tuntutan kehidupan sehari-hari dan pemahaman informasi yang disajikan dengan istilah matematika. Namun, pengertian numerasi di kamus hanya sebatas kemampuan menggunakan bilangan dan operasinya. Padahal, tadi sudah dijelaskan, numerasi lebih luas daripada itu. Kemudian, saya ingin menyampaikan terkait dengan literasi matematika yang disampaikan oleh OECD pada tahun 2018. Literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk bernalar matematis dan untuk memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks dunia nyata. Nah, hal ini menyangkut penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menjelaskan fenomena. Hal ini menjadikan seseorang mengetahui peran matematika di dunia dan untuk membuat pendapat dan keputusan yang berdasar benar yang dibutuhkan oleh warga negara di abad 21 yang konstruktif, berperan aktif, dan reflektif. Nah, kemudian kita beralih ke AKM. Nah, AKM, apa itu AKM? AKM merupakan kepanjangannya Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, kegunaan AKM ini pada bidang numerasi digunakan untuk mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Kemudian, AKM numerasi menurut Pusmenjer tahun 2020 merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, kemudian berdasarkan materi yang disampaikan kemarin, matematika itu ternyata ada di sekolah dan ada di luar sekolah. Contohnya pada materi penjumlahan. Nah, pada materi penjumlahan maupun pengurangan di sekolah misalnya 1000 ditambah 7500 atau 1000
mohon maaf, 10.000 dikurangi 7.500 atau 10.000 ditambah 7.500. Nah, biasanya siswa peserta didik itu menggunakan cara bersusun atau cara yang lainnya untuk menghitung hasil dari penjumlahan atau pengurangan tersebut. Nah, biasanya peserta didik menggunakan cara yang kompleks atau lebih detail dan menggunakan pensil maupun kertas. Nah, itu penggunaan matematika di sekolah. Bagaimana dengan matematika di luar sekolah? Nah, kalau matematika di luar sekolah biasanya diterapkan di kehidupan sehari-hari dan banyak digunakan, contohnya pada kegiatan berbelanja. Nah, kata berbelanja itu misalnya kita ingin membeli sayur dengan harga 2.000 tapi kita memiliki uang 5.000. Nah, kita memberikan uang 5.000 kepada penjual sayur untuk membeli sayur yang harganya 2.000, maka berapakah kembalian yang kita terima? Nah, biasanya secara spontan si penjual sayur akan langsung berikan kita ke uang 3.000 dari hasil pembelian yang tadi. Nah, bahkan ketika seorang anak menjual, pasti ia juga udah hafal dan udah memahami untuk mengembalikan uang yang berlebih, atau memahami misalnya pola barang yang dijual maka harganya seperti ini. Nah, biasanya itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan konsep matematika di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya matematika di luar sekolah itu lebih praktis dan lebih cepat digunakan, dan tanpa menggunakan alat tulis maupun kalkulator itu biasanya udah hafal di kepala. Dan jika itu pun ada yang lebih sulit daripada itu, biasanya itu kita sudah memahami betul bagaimana untuk mengatasi perhitungan yang ada di lingkungan atau di sekitar kita. Nah, oke, mungkin seperti itu catatan yang saya catat terkait dengan kuliah umum inovasi pembelajaran matematika terkait nomor asing. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan berkah. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat salah ucap maupun salah tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.